Konsep dasar dan perkembangan antropologi. Agar teman-teman mengerti tentang antropologi, maka kita harus mengetahui pengertian antropologi terlebih dahulu. Untuk itu, mari kita dengar penjelasan dari Febrini. Menurut Alfred, antropologi adalah studi tentang manusia dan perilakunya, sehingga melalui antropologi inilah diperoleh pengertian lengkap tentang manusia. Artinya, antropologi merupakan studi tentang manusia membuat generalisasi yang berguna tentang orang-orang yang perilaku mereka serta mendapat pemahaman yang lengkap dari keragaman manusia tersebut. Lalu menurut David Hunter, antropologi adalah ilmu yang lahir dari pengetahuan yang tidak terbatas dari umat manusia. Lalu yang ketiga itu menurut Ralph L. Mills dan H. Huygens. Menurut ahli ini, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dengan semua yang diajarkannya. Lalu ada Conrad, antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia umumnya dengan mempelajari aneka ragam warna, bentuk fisik, masyarakat, kebudayaan yang dihasilkannya. Lalu dari pemaparan empat para ahli dapat disimpulkan bahwa antropologi adalah ilmu yang mengkaji berbagai hal yang berhubungan dengan manusia, dimulai dari bentuk fisik, lingkungan, perilaku, dan sebagainya. Oleh karena itu, antropologi ini sering juga disebut sebagai ilmu manusia dan ilmu kebudayaan. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari. Konsep-konsep dasar ilmu antropologi. Yang pertama, budaya. Pengertian kebudayaan. Beberapa ahli memberikan pengertian mengenai kebudayaan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, E. B. Taylor. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum dan adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Menurut Herskovits, kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia. Sedangkan menurut Kluckhohn dan Kelly, kebudayaan adalah sebuah rancangan hidup yang tercipta secara historis, baik secara eksplisit maupun implisit, rasional, irasional, yang pada suatu waktu sebagai pedoman yang potensial untuk perilaku manusia. Yang keempat, menurut Cohen-Jaradinrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Sedangkan yang kelima, menurut Parsudi Suparlan, kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi landasan bagi tingkah lakunya. Nah, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah semua hasil karya manusia yang berupa benda-benda hasil karya, pola pikir, dan tingkah laku atau perilaku. Yang kedua, sifat dan wujud kebudayaan. Secara garis besar, sifat-sifat budaya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, budaya dimiliki bersama oleh suatu kelompok masyarakat. Yang kedua, budaya cenderung bertahan dan berubah sesuai situasi masyarakat yang bersangkutan. Ketiga, budaya berfungsi membantu manusia memenuhi kebutuhan hidup sebagai upaya adaptasi dan pemanfaatan lingkungan. Yang ketiga, budaya diperoleh melalui proses belajar dalam masyarakat dan lingkungan di hidupnya. Baiklah, saya Dinas Diplomat, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Febri, yaitu terkait wujud kebudayaan. Di sini menurut Kuncarandat, wujud kebudayaan ada tiga, yaitu yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. Yang kedua, wujud budaya sebagai suatu hasil kompleks aktivitas serta tindakan berpola dan manusia dalam masyarakat. Yang ketiga itu wujud budaya sebagai benda-benda hasil karya manusia. Nah, berdasarkan bentuk wujud kebudayaan tersebut, kita dapat mengelompokkan budaya menjadi dua. Yang pertama, budaya yang bersifat abstrak. Budaya yang bersifat abstrak yaitu budaya yang terletak dalam pikiran manusia yang berupa ide, gagasan, nilai-nilai, peraturan, cita-cita, serta norma-norma.
Budaya yang bersifat abstrak sebenarnya adalah wujud ideal dari budaya. Artinya yaitu sesuatu yang seharusnya ada masyarakat yang telah menjadi aturan bersifat. Yang kedua yaitu budaya yang bersifat konkret. Menurut pencarian darat, budaya yang bersifat konkret yaitu budaya dengan sistem sosial fisik yang terdiri atas perilaku, bahasa, dan motivasi. Perilaku yaitu sebagai wujud budaya misalnya dalam upacara perkawinan, kelahiran, dan kematian, di mana seseorang akan memasuki rumah dahulu diharuskan mengikuti upacara tertentu. Bahasa adalah faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahasa masih dapat mengkomunikasikan dan mengembangkan diri dalam interaksi dengan manusia. Ketiga yaitu materi. Materi merupakan perwujudan dari ide atau gagasan yang dituangkan dalam bentuk nyata. Perwujudan materi ini dapat terlihat di seluruh dunia pada semua kelompok masyarakat ataupun bangsa. Bentuk materi ini bisa berupa pakaian, alat-alat rumah tangga, alat produksi, alat transportasi, alat komunikasi, dan sebagainya. Baiklah, saya Siti Wardani Nur Azmi akan melanjutkan penjelasan Dina Esti Purba mengenai fase-fase perkembangan ilmu antropologi. Nah, fase-fase perkembangan ilmu antropologi ini terjadi pada 4 fase. Fase pertama terjadi sebelum tahun 1800, di mana dimulai dengan kedatangan bangsa Eropa ke benua Afrika, Asia, dan Amerika selama 4 abad dan membawa pengaruh yang sangat besar bagi ketiga benua tersebut. Nah, bersamaan dengan itu mulailah terkumpul tulisan-tulisan buah tangan dari para musafir, pelaut, pendeta atau penyebar agama Nasrani, kemudian penerjemah kitab Injil, dan pegawai pemerintahan jajahan dalam bentuk kisah perjalanan, laporan, dan sebagainya. Nah, dalam buku-buku tersebut terdapat berbagai pengetahuan berupa deskripsi tentang adat istiadat, susunan masyarakat, dan ciri-ciri fisik beragam suku bangsa baik di Afrika, Asia, Oseania, yaitu sebuah kepulauan yang terdapat di Samudra Pasifik, maupun suku bangsa Indian, penduduk pribumi Amerika. Nah, bahan-bahan deskripsi tersebut disebut dengan istilah etnografi. Pada fase kedua terjadi pada pertengahan abad ke-19. Nah, pada fase kedua ini merupakan sambungan dari fase pertama, yaitu karangan-karangan etnografi tersebut kemudian disusun berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat. Nah, mereka menganggap bahwa bangsa-bangsa selain Eropa itu merupakan bangsa yang primitif, bangsa yang tertinggal, dan menganggap bahwasanya Eropa merupakan bangsa yang lebih tinggi dibandingkan bangsa-bangsa yang lainnya dan dalam segi kebudayaan. Nah, pada fase ini antropologi bertujuan akademis. Mereka mempelajari masyarakat dan kebudayaan yang dianggap primitif tersebut dengan maksud untuk memperoleh pemahaman tentang tingkat-tingkat sejarah penyebaran kebudayaan manusia. Nah, kemudian dilanjutkan pada fase ketiga yang terjadi pada permulaan abad ke-20. Nah, fase ketiga ini dimulai pada permulaan abad ke-20. Pada masa ini, sebagian negara penjajah di Eropa berhasil mencapai kemantapan kekuasaannya di daerah-daerah jajahannya, yaitu di luar Eropa. Nah, pada masa tersebut, ilmu antropologi berfungsi sebagai suatu ilmu yang mempelajari bangsa-bangsa terjajah di luar Eropa. Nah, bagi mereka ini merupakan hal yang sangat penting karena mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku-suku bangsa di luar Eropa yang bertujuan untuk
memenuhi kepentingan pemerintahan kolonial. Selain itu, melalui fase ketiga ini juga antropologi berkembang untuk mendapatkan suatu pengertian tentang masyarakat masa kini yang kompleks. Nah, fase keempat terjadi sekitar setelah tahun 1930. Dalam fase ini, ilmu antropologi telah mengalami perkembangannya yang paling luas. Kebudayaan suku bangsa asli yang dijajah oleh bangsa Eropa mulai hilang akibat terpengaruh kebudayaan dari bangsa Eropa. Nah, pada masa ini juga terjadi Perang Dunia Kedua yang mengakibatkan terjadinya banyak perubahan dalam kehidupan manusia dan membawa sebagian besar negara-negara di dunia kepada kehancuran. Pada fase keempat ini, antropologi memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah tujuan akademis, yaitu untuk mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari keragaman bentuk fisik, masyarakat, serta kebudayaannya. Yang kedua adalah tujuan praktisnya. Nah, tujuan praktisnya yaitu mempelajari manusia dalam keragaman masyarakat suku bangsa guna untuk membangun masyarakat suku bangsa itu sendiri. Ruang lingkup dan kajian antropologi memfokuskan kepada masalah-masalah, yaitu yang pertama adalah masalah sejarah asal dan perkembangan manusia yang dilihat dari ciri-ciri tubuhnya secara evolusi yang dipandang dari segi biologi. Nah, yang kedua adalah masalah sejarah terjadinya berbagai ragam manusia dari segi ciri-ciri fisiknya. Nah, yang ketiga adalah masalah perkembangan, penyebaran, dan terjadinya keberagaman kebudayaan di dunia. Yang keempat adalah masalah mengenai asas-asas kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat suku bangsa di dunia.